Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Ramasari, asal sekolah yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen yang terletak di Pasar Minggu, dan kelas saya yaitu AB2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar bisnis, tujuan bisnis, fungsi bisnis, serta karakteristik bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang selalu ada di sekitar kita, dikenal oleh kaum muda hingga kaum tua. Di era globalisasi saat ini, masyarakat Indonesia khususnya para mahasiswa masih bingung dengan manfaat dan tujuan bisnis tersebut. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Jika tidak pandai mengatur itu semua, maka bangsa kita akan jatuh dalam keterpurukan dalam hal ekonomi. Pengertian bisnis dalam ilmu ekonomi yaitu suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Secara historis, kata bisnis berasal dari kata Inggris business dan kata dasar busy yang berarti sibuk. Dalam konteks individu atau komunitas, dalam artian sibuk mengajarkan aktivitas yang pekerjaannya mendatangkan keuntungan. Menurut beberapa para ahli, yaitu Brown and Petrol, bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh para masyarakat sambil memperoleh laba. Menurut Stanford, bisnis adalah aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Menurut Griffin dan Albert, bisnis yaitu merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan menghasilkan profit atau laba. Menurut Hookes dan Kapor, bisnis yaitu suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi dan menghasilkan untuk menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. Tujuan bisnis adalah bagi para wirausaha ataupun pengusaha, tujuannya mereka berbisnis yaitu mengolah bahan untuk dijadikan produk yang diperlukan konsumen, yakni berupa barang atau jasa. Namun, tujuan bisnis bagi para perusahaan yakni mendapatkan laba maksimum yang merupakan suatu imbalan yang diperoleh perusahaan dari penyediaan suatu produk bagi para konsumen. Fungsi bisnis. Fungsi bisnis terbagi menjadi dua, yaitu fungsi bisnis dalam mikro dan fungsi bisnis dalam makro. Fungsi bisnis mikro yaitu kontribusi terhadap pihak yang berperan langsung, yakni seperti pekerja atau karyawan, yaitu menginginkan gaji yang layak dari hasil kerjanya, sedangkan manajer menginginkan kinerja yang tinggi yang ditunjukkan dengan omset, penjualan, dan laba. Yang kedua, Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kegiatan manajemen atau memastikan berjalan kegiatannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, pemegang saham. Investor memiliki kepentingan dan tanggung jawab tertentu terhadap suatu perusahaan. Fungsi makro dalam bisnis yaitu 1. Di masyarakat sekitar dan perusahaan, memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk tanggung jawab bagi perusahaan. Yang kedua, bangsa dan negara, bertanggung jawab kepada bangsa dan negara yang diwujudkan dalam bentuk membayar suatu pajak. Karakteristik bisnis. Karakteristik bisnis terbagi menjadi 3,
yaitu kompleksitas atau keanekaragaman. Yang kedua, saling ketergantungan. Yang ketiga, perubahan dan inovasi. Faktor yang mempengaruhi bisnis yaitu investasi, menggunakan sumber-sumber untuk menciptakan modal. Yang kedua adalah tabungan. Jumlah yang diputuskan oleh para pekerja untuk ditabung akan menentukan kuat dan lemahnya. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pengelola sistem bisnis. Pemerintah memiliki kedua kebijakan yang dapat mempengaruhi bisnis, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang digunakan untuk mempengaruhi permintaan dengan meningkatkan pajak atau mengurangi permintaan. Meningkatkan pengeluaran pemerintah atau meningkatkan permintaan. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan yang terkait dengan pengelolaan supply atau penawaran untuk meningkatkan atau menurunkan permintaan. Manajemen bisnis. Tujuan dari manajemen bisnis adalah untuk mencapai kekayaan bagi pemilik usaha dengan memberikan beberapa nilai konsumen yang dibutuhkan. Program manajemen bisnis melibatkan penelitian pasar untuk peluang bisnis yang menguntungkan, mengembangkan strategi untuk manajemen pemasaran, manajemen operasi, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Melaksanakan strategi melalui perencanaan, perorganisasian, memotivasi dan mengontrol kelangsungan hidup jangka panjang, mengharuskan bahwa bisnis dikelola secara langsung dan bertanggung jawab. Jika ketika dengan membahas isu-isu lingkungan dan tujuan karir karyawan, kesimpulan dari pengantar bisnis yang saya sampaikan yaitu bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Di sini, saya dapat menyimpulkan bahwa menjalankan suatu bisnis itu tidak mudah. Kita harus memahami terlebih dahulu apa saja komponen-komponen yang ada dalam bisnis, sehingga kita tidak mengalami kerugian atau gulung tikar dari usaha yang kita jalankan. Sekian pengantar bisnis yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Maaf bila ada salah-salah kata atau pengucapan yang salah. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.